Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah makan? Udah, Bu. Apa tadi sambalnya? Ikan, Bu. Ikan. Enak itu ya. Ya, Bu. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini pasti semangat karena sudah makan ya. Udah, Bu. Jadi sebelum ibu memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Rika ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, semoga dengan doa tadi kita dimudahkan untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Jadi ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rika Anggita Sibuan. Hadir, Bu. Sakira. Hadir, Bu. Amelia Saputri. Sakit, Bu. Sakit apa dia, Nanda? Demam, Bu. Demam. Udah ada suratnya kan? Ada, Bu. Udah bagus ya. Semoga kita doakan semoga Amel cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Ya, Bu. Sebelum ibu mengulas materi, ibu ingin melihat kondisi kelas. Apakah masih ada sampah atau masih ada yang berserakan? Tolong dibagusi ya, Nanda. Ya, Bu. Bagus sih, Beci. Udah, Bu. Udah. Sebelum minggu lalu ya, Ya, minggu Bu. lalu kita membahas tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi anak-anak ibu pasti sudah paham atau masih ada yang lupa? Tidak, Bu. Masih Paham, ingat ya. Jadi kalau masih ingat, ibu akan bertanya sedikit ya sebelum ibu masuk materi yang baru. Ibu akan bertanya. Ya, Bu. Berapa tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab? 10 tahun, Bu. Ya, bagus. Jadi Khalifah Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun lamanya. Itu pada tahun 634 Hijriah sampai 634 Masehi sampai 644 Masehi. Ya. Yang kedua, apa saja kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab? Ada 4, Bu. Apa saja itu? Menjadikan wilayah Islam jadi 8 provinsi. Nah, yang Membantu kedua, lembaga-lembaga negara. ketiga, Membentuk Dewan Hakim. yang keempat, Menetapkan kalender Islam. ya bagus. Jadi kebijakan yang dicapai oleh Umar bin Khattab itu ada 4. Yang pertama itu memperluas wilayah Islam menjadi 8 provinsi, yang dimana antara lain wilayah Islamnya yaitu Mekah, Madinah, Basra, Kufah, Palestina, Suriah, Mesir, dan Jazirah. Oke, itu kan kebijakannya. Ya, Bu. Terus yang kedua itu yaitu membentuk atau membantu lembaga-lembaga negara yang ada di sana kan. Jadi di sini Umar itu membantu lembaganya, apa yang ingin dicapainya kayak gitu kan, apa yang akan dibentuk oleh lembaga-lembaga situ. Sama seperti kepemimpinan di Indonesia kan, ada menteri-menterinya untuk membantu pemimpinnya dalam menjalankan suatu perintah kayak gitu kan. Ya, Yang Bu. ketiga itu yaitu membentuk Dewan Hakim. Jadi di sini Umar bin Khattab juga mencapai atau membentuk Dewan Hakim, yang dimana nanti Dewan Hakim ini akan menyelesaikan suatu masalah yang ada di negara itu kan gitu. Ya, Bu. Yang terakhir yaitu menetapkan Islam. kalender Islam di sini. Jadi kalender Islam ini ditetapkan pada masa Umar bin Khattab gitu kan. Ya, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Oh iya, satu lagi. Siapa atau apa gelar Umar bin Khattab? Al-Faruq. Nah, iya, gelar Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq atau pembeda. Sampai sini udah paham kan materi yang kemarin minggu Udah, lalu? Bu. Oke, jadi sudah siap untuk menerima materi kita selanjutnya? Siap, Bu. Ya, jadi materi kita selanjutnya yaitu mengenai tentang kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di sini Ibu membahas 3 ya. Sebelum Ibu membahasnya, Ibu ingin menyampaikan kepada Ananda apa sih tujuan dari pembelajaran kita mengenai tentang kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di sini tujuannya agar kita mengetahui apa biografi Utsman bin Affan itu kan, dari nama lengkapnya, nama ayahnya, nama ibunya, dan kapan dia wafat.
Yang kedua itu bagaimana sih proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di sini proses pengangkatan para khalifah itu berbeda-beda, ada yang langsung ditunjuk, ada yang dibaiat gitu kan. Ya, Bu. Terus yang terakhir yaitu apa saja kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Jadi Ananda itu tujuannya itu agar tahu apa saja yang dicapai oleh Utsman bin Affan selama memimpin kan. Ya, Bu. Oke, Ibu masuk langsung ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi biografi Utsman bin Affan yaitu nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Jadi di sini nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin al-Umawi dan al-Quraisy. Dan yang kedua, nama ayahnya itu ada di sepenggal nama khalifahnya ya, nama Utsmannya. Di situ kan ada Utsman bin Affan bin Abi As. Jadi nama ayahnya itu Affan bin Abi As. Yang kedua, nama ibunya yaitu Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams. Terus wafatnya, kapan beliau wafat? Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah pada usia 80 tahun lebih. Terus yang kedua yaitu proses pengangkatan kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi di sini proses pengangkatan ke Utsman bin Affan itu melalui sidang, yang dimana di sana sidang tersebut dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi di sini sidangnya berlangsung selama 3 hari, dan yang mencalon juga ada para sahabat seperti Abdullah bin Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidillah bin Nah, baiklah, di sini Ibu akan lanjut ya. Berarti udah paham kan mengenai biografi Utsman bin Affan tadi. Jadi di sini Ibu lanjut mengenai proses pengangkatan kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi di sini kan khalifah itu diangkat kan berbeda-beda caranya. Ada yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah, ada yang dibaiatkan. Jadi di sini Utsman bin Affan ini dia menjadi khalifah itu, diangkat menjadi khalifah itu melalui sidang, yang dimana sidang di sini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf, dan yang mencalon juga ada sahabat Nabi seperti Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam gitu kan, dan Ya, Bu. dan Abdurrahman bin Auf juga. Terus dan pada akhirnya selama sidang itu berlangsung 3 hari, mereka itu mengundurkan diri, dan tersisalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi karena Ali bin Abi Thalib itu umurnya lebih tua, jadi di sini Utsman bin Affan lah yang memimpin gitu. Dia yang terpilih karena dilihat dari usianya gitu kan. Terus si Utsman bin Affan ini adalah sosok seorang yang dermawan, yang dimana dia memiliki harta yang banyak gitu kan. Jadi selama dia memimpin, dia pun makin dermawan gitu, bukannya berkurang, dia makin dermawan gitu. Dia menyerahkan hartanya itu kepada kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin kan. Ya, Nah, Bu. itu. Terus yang terakhir yaitu kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Apa saja yang dicapai pada saat Utsman bin Affan itu memimpin? Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Jadi Utsman bin Affan ini melakukan perluasan wilayah gitu kan, yang dimana salah satu wilayahnya tadi kan sudah disebutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Mekah, Madinah, Mesir, dan di situ pun akan dilakukan perluasan wilayahnya lagi kan. Ya, Bu. Terus yang ketiga itu pengangkatan yang kedua yaitu standarisasi Al-Qur'an. Jadi di sini perial Al-Qur'an itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana di sini mereka itu pernah berselisih mengenai tentang membaca Al-Qur'an itu bagaimana kan, qiraatnya itu bagaimana. Dan di sini Al-Qur'an ini disusun oleh Abu Bakar. Abu Bakar lah yang menyusun Al-Qur'an, dan sampai sekarang. Dan Al-Qur'an setelah disusun itu dikirim ke beberapa wilayah seperti Mesir, Syam, Yaman, Kufah, dan Basra ya kan.
Yang ketiga yaitu pengangkatan pejabat negara. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini disitulah diangkat pejabat negara. Sama seperti di Indonesia kan ada pejabat negara yang diangkat oleh pemimpinnya gitu kan. Ya, Agar Bu. untuk membantu sistem dari negara tersebut, apa saja yang akan dicapai oleh negara tersebut agar makmur dan sejahtera. Yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Jadi di sini Utsman bin Affan itu melakukan pembangunan, antara lain itu Utsman bin Affan melakukan pembangunan pembangunan sungai gitu, kayak seperti bendungan kayak gitu, agar membantu masyarakat itu tidak kekurangan air bersih gitu kan. Jadi itulah salah satu pembangunan fisik yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Jadi kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu ya. Ya, Bu. eh bagaimana proses pengangkatan dari Utsman bin Affan? Saya, Bu. Iya, apa Rika? Diangkat melalui sidang yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Adapun calon-calonnya yaitu sahabat-sahabat Nabi, tetapi orang itu mundur Ya. dan tersisalah 2 orang calon, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena Ali bin Abi Thalib tua dari Utsman, maka terpilihlah si Utsman. Iya, jadi bagus, pintar khalifah. ya, beli plus. Oke. Terus mungkin anak-anak ibu sudah paham ya? Udah, Bu. Jadi di sini kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu ingin menunjukkan sedikit kebijakan, salah satu kebijakan dari Utsman bin Affan tadi. Hotel Utsman bin Affan tersebut akan disewakan kepada sebuah perusahaan pengelola hotel ternama. Melalui kontrak sewa ini, income tahunan yang diperkirakan akan diraih mencapai lebih 50 juta rial atau kurang lebih 150 miliar rupiah. Pengelolaan penghasilan tersebut akan tetap sama, separuhnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang separuhnya lagi disimpan di rekening Utsman bin Affan. Uniknya, tanah yang digunakan untuk membangun hotel tersebut tercatat pada Dinas Tata Kota Madinah atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah, saudaraku, itulah transaksi Utsman dengan Allah. Sebuah perdagangan di jalan Allah dan untuk Allah telah berlangsung selama lebih 1400 tahun. Berapa keuntungan pahala yang terus mengalir deras ke dalam pundi-pundi kebaikan Utsman bin Affan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dari video yang ibu tayangkan tadi kan sudah kita ketahui bahwa Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang dermawan, yang dimana dia sangat baik sekali ya kepada kaum muslimin yang ada di negara yang dipimpinnya itu ya. Yang dimana di situ dia mempunyai rekening, yang dimana rekening itu adalah tempat uang beliau yang untuk difakirkan kepada orang yang membutuhkan, seperti tadi dia membangun bendungan ya kan. Pertama dia membangun bendungan untuk air jernih ya. Air jernih tersebut punya Yahudi, yang dimana Yahudi tersebut sangat pelit dan akhirnya dibeli oleh Utsman ya tadi, bendungan tersebut atau air sumur tadi kan. Jadi setelah dibeli, maka kaum muslimin pun sejahtera karena sudah ada air bersih kan. Yang kedua yaitu hotel. Jadi di sini Khalifah Utsman bin Affan juga membeli hotel. Dia menyewa tanah dan membangun hotel untuk kaum muslimin kan. Yang terakhir, sisa dari rekening tersebut dia dibagikannya kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim gitu kan. Betapa dermawannya Khalifah Utsman bin Affan ya. Jadi dari penjelasan ibu tadi dan dari video yang ibu tayangkan sudah jelas ya kebijakannya apa, proses pengangkatannya bagaimana, biografinya bagaimana kan. Apa dari Ananda ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Jadi di sini apabila sudah paham, ibu akan mengadakan kuis ya. Ya, Bu. Untuk memperkuat ingatan Ananda lagi ya.
kuisnya itu apa saja, bagaimana proses pengangkatan dari Utsman bin Affan? Saya, Bu. Iya, apa? Prosesnya yaitu diangkat menjadi khalifah melalui sidang yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Adapun calonnya yaitu sahabat-sahabat Nabi, akan tetapi orang itu mundur. Dan tersisalah 2 orang calon, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena umur Ali bin Abi Thalib lebih tua dari Utsman bin Affan, dan terpilihlah adalah Utsman bin Affan. Ya, bagus ya. Itulah tadi ya. Ibu akan menambahkan nilai yang sudah Ya, menjawab Bu. tadi ya. Di absen. Jadi, apabila Anda sudah paham, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, di sini yang Ibu jelaskan tadi kan sudah paham biografi Utsman bin Affan, proses pengangkatan kepemimpinannya, serta kebijakan yang dicapai oleh Utsman bin Affan. Namanya sudah kan tadi kan, namanya itu Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Nama ayahnya yaitu Affan bin Abi As. Nama ibunya Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams. Jadi beliau wafat pada tahun 35 Hijriah pada usia 80 tahun lebih. Proses pengangkatannya tadi sudah kan melalui sidang, yang dimana sidangnya itu diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ada sahabat Nabi yang mencalon, tetapi mereka tidak bisa bertahan dan akhirnya mereka mengundurkan diri, dan yang tersisa yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Utsman bin Affan dipilih? Karena Utsman bin Affan itu lebih muda dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Yang pertama itu perluasan wilayah. Jadi di sini kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah. Dia meluaskan wilayah Islam lagi kan gitu. Yang kedua yaitu standarisasi Al-Qur'an. Di sini pada masa inilah Al-Quran itu disusun oleh Abu Bakar, yang dimana setelah disusun dikirim ke wilayah-wilayah Islam, yang antara lainnya Mesir, Syam, Yaman, Kufah, dan Basra gitu kan. Yang kedua yaitu pengangkatan pejabat negara kan. Yang ketiga yaitu pengangkatan pejabat negara. Jadi Utsman bin Affan di sini mengangkat pejabat negara untuk membantu dia sebagai pemimpin agar negara yang dipimpinnya itu makmur dan sejahtera. Yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Tadi pembangunan fisik sudah kan, antara lainnya yaitu sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan, karena yang punya sumur itu yaitu orang Yahudi yang sangat pelit, serta karena dia pelit jadi Utsman bin Affan ini kan kaya, seseorang yang kaya dan dermawan, maka dia membeli sumur tersebut untuk membantu kaum muslimin untuk mendapatkan air jernih, air bersih kan. Yang kedua itu tadi hotelnya, dia membangun hotel dan membagikan sisa uangnya itu yang ada di rekening itu kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan anak yatim. Mungkin itu penjelasan terakhir dari Ibu. Jadi di sini kepemimpinan Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun. Jadi Utsman bin Affan inilah khalifah yang paling lama memimpinnya. Beda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberi motivasi sedikit kepada Ananda. Jadi kita sini sebagai manusia harus mencontoh sifat dari Khalifah Utsman bin Affan ini, mana sifatnya itu dermawan, baik gitu kan, tidak pelit dengan apa yang dia miliki. Jadi apa yang dia kasih kepada orang yang membutuhkan akan memberikan pahala kepadanya kan, akan diberikan Allah dia pahala dan terus mengalir pahalanya. Contohlah Utsman bin Affan yang memiliki perilaku dermawan, oke, dan tidak sombong ya, dan dia sangat baik gitu kan ya Bu. Terus sebelum Ibu akhiri, jadi materi kita minggu selanjutnya itu mengenai tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi ya. Setelah Khalifah Utsman bin Affan kan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi tugas Ananda yaitu Ananda harus tahu bagaimana apa saja yang Ibu jelaskan pada hari ini ya, mengenai biografi, proses pengangkatan dan
kebijakan apa yang telah dicapai oleh setiap-tiap khalifah nanti. Karena pada ujian nanti akan keluar soal yang begitu ya Ananda. Setelah materi Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita minggu depannya UAS ya. Ya, Bu. Oke. Dengan mengerti tadi anak-anak ibu sekalian, jadi cukup sekian yang ibu sampaikan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, tanyakan nanti di minggu selanjutnya agar ibu jawab. Berkaitan dengan pembelajaran kita yang lalu pun boleh ya ditanyakan. Ya, Bu. Cukup sekian yang ibu dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.